Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang badal dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, aman syarih abi hadil kitab Syekh Muhammad Isa bin Muhammad Dewan Maslahib Hadul Makam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Ali Muhammad Usulihim 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 Ajmain. Allah yafilahum yarhamuhum wa yulida darajatin bil jannah wa idalin amin berakatin wa asra'an wa rimuluna wa fatim fi din wa dunia wal akhirah syahudina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita di minggu yang kemarin, masih di dalam kitab Sirajul Talibin tangga ke-4 ya, sabar, tentang sabar tangga ke-4. Terus yang ke-4 juga apaan? Tentang masalah godaan-godaan berupa musibah dan kesulitan-kesulitan hidup. Ada 4 caranya. Yang terakhir, pokoknya intinya kita disuruh sabar. 1, 2, 3, 4. Kenapa yang keempatnya adalah kemarin? Pokoknya mudah-mudahan ingat. Terakhir kemarin kita masuk ke dalam halaman 137 ya. Di atas itu ada wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Terakhirnya begitu ayat Quran. Ya, jikalau kata Allah kalian sabar dan kalian bertakwa, karena sesungguhnya itu adalah urusan yang mesti diutamakan. Min azmil umur. Kemarin udah dikasih tahu apa itu sabar, bagaimana sabar, bagaimana takwa. Yaitu sabar di mana kita tetap tenang, kedua takwa di mana kita tetap hidup normal sebagai manusia yang beres. Dan itu adalah sabar dan takwa perkara yang mesti diutamakan ya. Kemarin terakhir di dalamnya itu ada sarahnya, aimin sawabit tadbir, tepat berpikiran, yang namanya azmil umur, perkara yang paling utama, perkara yang harus diutamakan. La saka anarusda fihi walayan bagi di akhirin tarakah, karena tidak ada keraguan lagi bagi seseorang ya, bimbingan yang benar akan ada di dalam sabar dan takwa. Dan seandainya orang yang berakal seharusnya tidak mungkin meninggalkan sabar dan takwa. Itu sampai situ kemarin. Terusannya itu faka'annahu subhanahu wa ta'ala ya. Di atas juga ada sih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharain. Amin. Faka'annahu yaqulu ya, seakan-akan Allah mengatakan ya, wattinu anfusakum ala annahu la buddalakum minal anwa'il balaya. Seakan-akan Allah ngomong itu tadi yang wa antasbiru gitu ya kan, ayatnya gitu, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur ya. Sabarlah dan bertakwalah karena sesungguhnya itu perkara yang harus diutamakan. Seakan-akan Allah ngomongnya begini, ayakul wattanu anfusakum ala annahu aisha labudalakum ya. Kokohkanlah oleh kalian wahai manusia bahwa sesungguhnya tidak boleh tidak bagi kalian daripada segala macam bencana ujian. Kokohkan kekuatan diri kita, kokohkan keimanan kita, kesabaran kita. Karena kata Allah, labudalakum, tidak boleh tidak, pastinya kalian akan selalu diuji dengan berbagai macam ujian.
Itu memang sudah jadi konsekuensi kehidupan. Fa in tasbiru fa antum rijal. Seandainya kalian sabar, bahwa kalian adalah seorang laki-laki al-kiram, laki-laki yang dimuliakan Allah, ya, manusia yang dimuliakan. Wa azaimukum, dan segala tekad-tekad kalian. Nah, kemarin kita udah bahas masalah tekad ya, sejauh mana kita punya. Dan segala macam tekad-tekad kalian, ya, mina anwa'il balaya, dari segala macam ujian-ujian. Kalau tekad kita kuat, ya, kita akan melalui. Fa in tasbiru fa antumul rijalul kiram, kemarin gitu. Kembali gitu deh. Wa azaimu rijal. Ke bawah itu, ke atas lagi nih. Dan jikalau kalian sampai tasbiru, maka kalian manusia yang dipilih, manusia pilihan, rijalullah, rijal kiram. Jikalau kalian sabar terhadap ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kita, maka kalian sebenarnya adalah manusia pilihan. Wa azaimukum azaimur rijal, dan tekad kalian, segala tekad-tekad yang kalian miliki untuk menjalani itu semua, itu adalah tekad orang-orang yang terpilih. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita jatuhnya banyak ujian, itu bukti bahwa kita ini orang-orang yang dipilih Allah. Lagi dipilih untuk dibentuk, sanggupkah dia untuk sampai tingkatan yang diinginkan Allah? Ya, diperhatikan khusus sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau kita namanya dapat ujian-ujian dalam segala macam kehidupan, itu kita lagi termasuk orang pilihan, ya, yang sedang diuji semampu mana kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Itu makanya keberuntungan sebenarnya, keberuntungan di mana kita terpilih untuk masuk tes-tes, ya, hitungannya pasukan elit, dengan itu tesnya kan lebih berat. Itu sebenarnya kalau kita udah dijadikan terpilih sebagai orang yang mau diseleksi aja udah hebat kan. Itu. Maksudnya seharusnya beruntung, dan orang-orang yang seperti itu harus sudah punya tekad yang kuat untuk menghadapi segala ujian. Ya. Di sini dijelaskan fil khazin wa taba bihadhi diceramain al ayatil muslimun. Ini ayat adalah yang diceramahin di sini, maksudnya orang-orang muslim. Allah mengatakan kepada orang muslim ya kita, yuwatinu, untuk menempati diri kita, untuk mengkokohkan diri kita, anfusahum ala ihtimalil azab, untuk selalu mengkokohkan. Allah ini lagi ngomong sama kita sebenarnya. Kita disuruh orang muslim mengkokohkan kekuatan diri kita untuk menghadapi segala macam ujian. Ya. Ihtimalil azab, mengkokohkan diri, menetapkan, menguatkan diri untuk menimpa atau terkena segala macam azab, rasa sakit, penderitaan. Ya, disuruh udah nyiapin diri. Itu nasihat Allah, itu aja. Ayo orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, persiapkan dirimu, kokohkan dirimu untuk menerima, untuk menanggung segala beban rasa sakit. Disuruh siap-siap dulu, karena emang hidup semakin mau dekat sama Allah, semakin diterpa. Makanya Allah bilang kalau mau dekat sama saya, siapin dulu diri ente, ya, kuatin badan ente untuk menanggung bala-bala ataupun rasa sakit. Itu, ya. Nggak enak ya masuk surga begini caranya ya, begini, ya, mesti. Ya kalau nanti lihat hasilnya di surga, suatu keberuntungan banget. Tapi karena ini belum terlihat sih ya. Surga memang mesti diyakini, memang gak bisa dilihat, mesti diyakini bahwa itu luar biasa. Makanya seleksinya seperti ini. Wa ma sayalquna minasyada'id, dan apa-apa yang kamu akan bertemu, kalian akan bertemu dengan kekerasan-kekerasan kehidupan. Wa masaib, segala macam musibah-musibah. Ya, maksudnya apa? Tadi disuruh kokohin diri kita, orang muslim, orang-orang yang terpilih Allah sebagai orang-orang yang ingin dijadikan Allah untuk masuk surga. Siapkan diri kalian, kuatkan ruangan diri kalian, badan kalian untuk menerima penderitaan, menerima ujian, menerima beban kehidupan. Itu. Liyasbiru ala dzalika, agar kalian bisa sabar. Maksudnya kuatin diri kalian agar sabarnya nanti ada. Karena yang mau dikasih cukup berat.
gitu. Banyak ujian, banyak segala macam tes-tesan dari Allah. Ya, maka itu kita harus siapin diri kita agar kita bisa sabar. Ya, kalau ruang diri kita nggak kuat, kita pasti nggak sabar. Maka disuruh kuatin diri kita agar nanti kita bisa sabar. Liyasbiru ala dzalik, agar kalian bisa sabar untuk menghadapi semua tadi yang Allah bilang, ya, penderitaan yang akan hadir, musibah, ya, ujian-ujian dari Allah. Hatta idza lakuha gitu. Hingga nanti suatu saat Allah turunkan segala macam ujian-ujian, kalian bertemu dengan ujian itu, ya udah bisa nerimain, bisa kuat. Kenapa? Sudah nyiapin diri. Ya, itu. Jadi makanya hingga nanti pas waktu dites kuat. Misalnya ada orang disuruh, contohnya mau pelatihan apa nih namanya kalau Arif ospek, apa namanya, kalau masuk tentaraan gitu di Rindam gitu kan, kalau dibilang tidur dah yang puas, yang lamaan dikit, ya, istirahat total, makan yang banyakan enak, besok pagi mau dites. Takutnya kalau ente nggak kuat, nggak banyak istirahat, badan ente nggak kuat, kena testan besok pagi. Gitu. Itu maksudnya, paham nggak? Ya, pagi-pagi kita tahu-taunya dites, lari segala macam, pingsan. Kenapa? Malamnya baru tidur jam 3. Ya nggak kuat lah. Itu. Padahal udah dibilangin, besok mau dites, siapin diri kita biar kuat. Itu. Litasbiru, agar kalian bisa sabar, kuat nanggung beban nantinya. Disuruh siapin diri. Begitulah contohnya kira-kira. Iya. Paham ya kalau contohnya begitu ya. Jadi kita disuruh siapin diri kita menghadapi hidup ini, karena Allah akan tes kita diuji untuk menjadi orang yang dipilih Allah, muliain Allah. Makanya Allah bilang sebelum kalian dites, diuji, maka itu persiapkan diri kalian untuk kuat, agar kalian bisa sabar menghadapi tes-tesan nanti. Begitu. Jadi suatu saat nanti Allah tes sudah siap, ya, mengatakan di kauha iza lakuha. Jadi saat ketemu nanti dengan ujiannya sudah siap. Gitu. Ya, gak kaget gitu, nggak bingung, nggak pusing gitu. Makanya orang yang belajar lebih dulu biasanya walaupun ujiannya lebih berat, tapi kelihatan santai. Kenapa? Dia siap, ilmunya udah ada, pemahamannya udah ada, ketauhidannya udah dapet, kesabarannya udah penuh. Jadi padahal ujiannya bisa jadi beratan dia yang datang dibanding temennya, tapi temennya langsung stres segala macam. Kenapa? Gak siap. Makanya itu dikatakan orang belajar agama, memahami tauhid dari awal, dari muda, itu sebenarnya tujuannya mempersiapkan diri agar nanti kalau Allah uji udah kuat. Gitu. Ya. Mana itu? Wahum musta'iduna bisabri laha. Dan mereka itu orang yang dikatakan orang yang sudah siap, ya, dengan kesabaran untuk menghadapi segala macam tes-tesannya. Maksudnya akhirnya jadi orang yang siap dengan segala macam literatur pemahaman yang dia punya, akhirnya siap menghadapi. Ya, tesnya gampang. Ya, banyaklah contohnya kalau orang yang udah belajar malamnya segala macam di pelajaran, pas pagi jadi uji, dia siap. Ya, apapun ujiannya kan, kalau ujian kan nggak tahu tuh dosen ataupun guru ngasih soal yang mana, tapi dibaca semua, kali ada yang keluar benar, dari semua yang dibaca ada yang keluar, makanya dia santai. Kenapa? Karena dia nggak tahu ujiannya bakalan yang mana yang keluar, akhirnya malamnya dipelajarin semuanya. Makanya apapun yang dikeluarin dosennya atau gurunya, dia santai. Kenapa? Semalam udah pelajari, gue udah siapin, makanya santai yang ngerjain soalnya. Coba yang otodidak pagi-pagi, ya, jangankan ya soalnya belum dikeluarin aja udah ketakutan. Ini soalnya apa nih soalnya? Ya mau soalnya apa, emang lo nggak bakal bisa ngerjain apa? Lo nggak pernah siap. Begitu. Akhirnya kelihatan, yang satu duduknya tenang ngerjain, yang satu guling setan bingung. Kenapa? Karena dia nggak siap dengan ujian-ujian itu. Paham nggak? Padahal yang diujiin sama. Kok itu bisa tenang, yang ini kok kepusingan. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, ada orang ujiannya sama, yang satu tenang aja, yang satu aja bingung. Bahkan ada kisah-kisah di mana orang yang tenang itu sebenarnya ujiannya lebih berat, tapi yang belingsatan sebenarnya biasa aja. Itu kenapa? Dia nggak siap, nggak pernah mempersiapkan diri. Makanya kita disuruh persiapin dirinya dengan apa? Ya ini salah satunya adalah
memahami ketauhidan. Siapa kita, siapa Allah. Baru kita memahami ini, insya Allah. Ya sebenarnya kalau dari sekarang sih, dari umur ya SMA nggak memahami ini, insya Allah agak kuat. Gitu. Ya yang mulai dari SMA, lulus SMA gitu memahami kitab ini, insya Allah tuh dia menghadapi ke depannya lebih bisa tenang gitu. Ruangnya akan cukup. Ya ada yang udah ya sambil menyelam minum air atau apa ini ya, mempelajari ini, tetapi dalam kasus itu. Jadi bahasanya ini kitab adalah salah satu bahasa disuruh mempersiapkan diri kita dengan meluaskan ruang diri kita untuk menerima ujian-ujian. Ini salah satu caranya adalah memahami kitab ini. Ya, lebih contoh tadi ke orang yang ujian tadi itu, sekolah. Kelihatan bedanya, orang yang udah mempelajari ini biasanya tenang aja. Karena dia udah tahu clue-cluenya. Ya. Teori sabar dia paham, teori tawakal gimana, teori ya dari bab pertamanya udah dipahami kan. Jilid pertama, ini kan udah jilid kedua. Itu. Lalu dia akan siap untuk sabar menghadapi segala macam apa yang akan terjadi dengan ujian-ujian dari Allah. Ya. La yurhiku ma yurhiku ghairahum. Tidak akan menjadi beban buatnya dari apa-apa yang beban sebenarnya buat orang lain. Tuh, bayangin. Karena dia udah siap. Ujian-ujian yang datang, musibah-musibah yang datang tidak menjadi beban buatnya, padahal itu menjadi beban buat orang-orang lain. Kenapa? Dia udah siap. Ya. Kerjain soal di tes sama guru tidak jadi beban buat dia, ngerjain santai aja. Padahal itu jadi beban buat siswa yang lain karena yang nggak belajar. Paham nggak? Itu. Ya dari kasus sekolah aja udah bisa dilihat sih analoginya ya, perumpamaannya. Ada orang yang ngerjain santai, tidak beban itu soal ujian, nggak keringetan. Ada yang keringetan ngobios, udah nengok kiri, nengok kanan bingung, kagak bisa ngerjain. Jadi itu yang dibilang dia tidak jadi beban ujian itu. Padahal itu jadi beban buat orang-orang lain yang tidak memahami dan tidak mempersiapkan diri dengan ujian-ujian kehidupan. Gitu. Ya. Maka itu wajar dikatakan Nabi orang makin soleh, makin baik pemahaman hidup ilmunya, makin berat ujiannya. Tapi kita lihat kayaknya makin tenang. Kenapa? Ya sudah bisa tahu clue-cluenya, ini masalah begini berarti masalah begini gitu. Padahal Nabi bilang kan semakin tinggi ketauhidan orang semakin berat ujiannya. Tapi kita lihat para nabi, para tabiin, para sahabat kayaknya lebih tenang hidupnya dari kita. Padahal ujiannya jauh lebih berat dari kita. Kenapa? Itu tadi kayak orang ujian. Kita tadi yang tenang buat ngerjainnya. Atau beling setan, ya, karena dia udah paham. Ya. Dia udah tahu soalnya bakal keluar apa, bisa jadi begitu. Atau memang dia sangat cerdas dan semua yang dipelajarin semalam itu keluar semua. Santai banget kerjanya. Tenang banget, santai banget. Gitu. Ya. Kelihatannya jadi santai karena menguasai. Dunia ini harus dikuasai medannya, yaitu cara menguasai dunia ini ya pahami Quran. Karena Quran itu peta kehidupan. Makanya ulama-ulama bisa santai aja, kenapa? Dia udah baca petanya, dunia itu begini. Nggak terlalu kaget. Ya, dikatakan di sini tidaklah menjadi beban buatnya yang mana jadi beban buat orang lain mimman tusibuhu syiddah, di mana orang-orang yang diberi musibah yang agak berat, yang keras, Allah kasih musibah blank, yang lain goyang, baktatan, musibah yang secara baktatan itu jatuhnya apa namanya? Nggak baktatan, bahasa Indonesianya apa baktatannya? Kagetan maksudnya spontan. Baktatan itu bahasanya diartiin apa artinya kalau Indonesianya? Seketika gitu. Ya, spontan itu satu ngagetin. Ya. Jadi musibah yang keras dan itu ngagetin deh, tahu dapat musibah gitu. Enggak di apa? Tiba-tiba, sobat banget. Nyari bahasa tiba-tiba nggak ketemu dari tadi. Iya, mendadak tiba-tiba itu baktatan artinya. Jadi susah ketemu bahasa Indonesia aja. Ya tiba-tiba, jadi dapat ujian yang
tiba-tiba yang keras dan tiba-tiba kaget kan orang dapat ujian keras des langsung bengong. Nah kalau dia kenapa nggak kaget walaupun ujian itu tiba-tiba? Karena udah siap gitu ya, karena udah siap. Kenapa? Karena dia udah tahu dalam masalah-masalah kehidupan dengan memahami teori ini, Allah pasti nguji begini, hidup itu begini, seberat apapun di dunia ini pasti karena ujian doang, udah paham. Jadi akhirnya seberat apapun, tiba-tiba apapun dia tetap siap. Karena apa? Emang udah siap terus. Orang yang biasanya sesuatu yang datang tiba-tiba, yang dianggap tiba-tiba kan karena dia nggak ngeh. Iya. Ya, kesannya tiba-tiba teman kita datang. Padahal datangnya nggak tiba-tiba. Orang dia bengong aja, nggak konsen, nggak hidupnya lagi mikirin mugi kali atau apa gitu kan. Jadi nggak konsen. Terus ada orang datang, kaget, tuh. Padahal orang datangnya kelihatan loh, karena dia nggak siap. Akhirnya rasanya tiba-tiba. Gitu. Padahal orang yang hidupnya tenang, konsen, dia datang ke sini aja, udah lihat. Ayo pas orang datang biasa aja, nggak dianggap tiba-tiba. Kenapa? Dia udah enggak, dia udah siap. Gitu. Ya contoh juga seperti orang-orang, ya gimana pun nih, contohnya main bola, dari gimana pun orang yang di lapangan bola, itu batang bola seperti apapun, dia siap. Walaupun bola itu tiba-tiba datangnya. Karena apa? Dia udah tahu, gue lagi main bola, gue harus siap dalam posisi apa. Coba cadangan. Kadang-kadang bisa jadi bola datang, kaget kena mukanya. Kenapa? Karena dia nggak siap. Paham nggak? Kalau orang main bola itu biasanya udah siap aja. Jadi nggak pernah ada lagi main bola itu tau-taunya kena bola nggak sengaja, kok kaget gitu tiba-tiba. Loh kok lu main bola nggak siap? Gitu. Karena harus siap terus-terusan, standby lah bahasanya. Nah ini orang-orang kayak gini yang selalu standby dengan kehidupan karena dia sudah memahami dunia ini ujian doang. Jadi selalu enggak. Belah mananya Allah akan uji nih? Belah mana nih? Saat gimana nih Allah akan menguji saya nih? Ya musibah apa yang Allah akan coba ke saya? Nah itu udah siap tuh. Jadi akhirnya apa? Pas datang seakan-akan enggak tiba-tiba. Ya paham nggak? Itu jadi memang sudah siap. Makanya tadi bahasanya lakuha gitu. Kalau terjadi ya terjadi, ketemu ya ketemu, dia biasa aja. Udah siap soalnya. Gitu. Karena dunia ini bisa dipahami dari awal, dunianya ini adalah cuma negeri ujian. Jadi memang udah siap terus. Gitu. Ya. Sedangkan orang lain akan dapat musibah secara dadakan. Ya. Payan kiruha, maka dia akan mengingkari ujian itu, maksudnya nggak terimain. Lalu wayas maiz minha, dan juga dia akan merasa menderita, muak dengan ujian itu, bingung, sebel, sakit hati. Ngapa begini sih hidup jadinya? Itu kenapa? Nggak siap, nggak paham. Ya, kadang-kadang menjadi anehnya saat jadi bahasanya dia ngerjain soal, tadi ada orang yang sudah mempelajari dengan baik malamnya, ujian besoknya, walaupun SKS sistem kebut semalam kan gitu ya, yang ini nggak baca buku sama sekali, terus ngerjain soal, wah ini apa-apa nih soal begini, susah banget. Kenapa bisa ngeluh? Padahal bukannya itu soal nggak dipelajarin, dia nggak inget, nggak ngeh bahwa itu pernah dipelajarin, akhirnya malah marah. Ini dosen apa nih yang gini dikeluarin soal belum dipelajarin nih, aneh banget nih pertanyaan, gimana mau jawabnya? Jadi dosennya sebel gak? Lu kan udah pernah masuk 3 SKS atau 1 bulan tuh sekolah ngajarin lu itu, lu bilang belum pernah, kacau kan? Terus lu nggak pernah baca-baca lagi, akhirnya lu nganggap ini soal aneh-aneh aja gitu. Padahal yang ngatur kok tenang aja ya, ngerjain. Ini maksudnya kita kadang-kadang merasa ujian apa begini-begini, padahal Allah bilang itu ujian pas buat kamu, kapasitas kamu, tapi kamu tidak memahaminya. Santai paham pasti ngerti. Kenapa dia nggak ngerti, nggak terima itu ujian? Karena dia nggak paham kalau itu ujian buat dirinya. Kenapa dia nggak paham? Karena dia nggak mempelajari hidup itu. Ya, karena dia tidak dekat dengan Allah, makanya disuruh ngaji biar paham gitu.
bahwa semua apa yang ditakdirkan untuk kita itu memang sudah bagian dari kita. Nggak mungkin diuji. Kemarin kan udah ya, minggu kemarin nggak mungkin kita diuji sesuatu yang kita nggak sanggup. Pasti sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita nggak bisa juga, namanya goblok gitu ya, nggak belajar ya. Itu waminha bi faizan waminha faizan. Oleh karena itu, nggak, saya begitu aja di atas ya. Man azama ala ibadatillahi subhana, siapa orang yang bertekad untuk mengibadahi Allah. Nih bahasa kita kalau ibadahnya jangan salah paham ya, ibadah itu sholat, puasa, haji, itu aja si otak kita ya, mengabdikan diri ya, namanya buang sampah pakai doa itu ibadah ya, nyapu jalanan apa sesuatu untuk kebaikan orang itu ibadah. Jadi ibadah banyak. Jadi orang yang mengabdikan hidupnya untuk Allah, di mana segala jalan hidupnya itu adalah diniatkan untuk berbuat baik kepada manusia, makhluk di bumi, itu ibadah. Ya. Ya itu hanya semua apapun yang kita kerjain yang bukan sebenarnya buat diri kita ya, terutama ya, diri orang-orang lain, anak makmur, kita berbuat baik untuk orang lain, itu ibadah. Luar biasa. Kalau banyak orang maunya ibadah yang buat dirinya, kayak pergi haji, umroh ya, itu buat dirinya. Ini kalau ikhlas aja umrohnya, kalau ikhlas karena Allah dan Allah menerima ya ibadahnya, itu masih buat dirinya sendiri ya. Ada ibadah yang buat orang lain, yaitu sedekah, membantu yatim, membantu orang yang lagi kehutang, membantu sekolahnya anak orang. Itu sama mungkin kalau umroh mungkin sekarang udah 20 juta kan gitu. Apa mau dia ngeluarin 20 juta buat melunasin hutang orang atau buat orang yang lagi mau ke rumah sakit? Padahal itu ibadah lebih tinggi, di mana khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat orang lain. Itu ibadah tertinggi. Nabi kan pernah bilang ya, di bab-bab sebelumnya kayaknya udah pernah dibahas ya, amalan yang dari Rasul itu ya, udah pernah ya? Oh masih dipertani ya? Ya, amalan dari Nabi Muhammad langsung, mau nggak? Kan udah pernah ditanya dulu, mau nggak amalan dari Rasul langsung nih, bukan dari Habib, bukan dari Kiai, dari Nabi Muhammad langsung, mau amalan kerja ini, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang mukmin, membahagiakan orang lain, itu amalan dari Rasul dan itu amalan tertinggi. Wiridan itu ya, kita pengennya baca ini, baca itu, wiridannya itu wiridan yang tinggi nilainya di sisi Allah, langsung dari Rasul, dan Rasul bilang ini amalan paling tinggi, membahagiakan hati orang lain. Kalah haji umroh yang itu seandainya hajinya itu ikhlas karena Allah ya, tapi apa? Itu buat dirinya ya. Apalagi sekarang kita lihat fenomena karena hajinya, karena umrohnya, karena padahal tetangganya butuh duit buat ke rumah sakit, anaknya sakit, bayar 2 juta ke rumah sakit, nggak ada duitnya, dia umroh, bayangin ya. Empatinya mana? Khairun nas anfa'uhum linnas, pada Nabi bilang, sebaik-baik manusia yang manfaat buat orang lain, dan sebaik-baik amal adalah membahagiakan hati orang lain. Aku, kata Nabi, seandainya aku ada temanku, sahabatku yang membutuhkanku dalam urusannya yang memusingkan dia mungkin, atau sesuatu yang dia butuh dalam diriku dalam urusan hidupnya, maka aku lebih baik membantunya menyelesaikan urusannya ketimbang aku iktikaf di Masjid Nabawi ini sebulan namanya. Tuh hadisnya. Ternyata ibadah iktikaf di Masjid Nabawi yang pahalanya ya, kalau mau hitung-hitung pahala berapa ya? 1000 gitu. Sekali sembahyang pahalanya 1000. Kita 1000 kali sembahyang di sini baru sama sana. Itu 1 bulan Nabi bilang iktikaf di Masjid Nabawi, dia bilang lebih baik dia bantu temannya yang ada masalah. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang manfaat buat orang lain. Padahal itu kan ibadah. Tapi ternyata ada ibadah yang lebih tinggi, yaitu ya, anak makmur itu, hidupku untuk berbuat baik kepada manusia. Itu ibadah tertinggi. Maka itulah ibadah-ibadahnya para nabi dan para wali, yang mana mereka sudah tidak lagi memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain.
Nah kalau kita bisa begitu, sebenarnya kita wali. Wali itu bukan yang terbang-terbangan, yang muter-muter di atas langit begitu kan. Di mana hidupnya untuk orang lain. Itu wali. Ya. Ya. Dia udah nomor 2 dirinya, orang lain nomor 1. Gitu. Kita dan jadi mukmin aja kayaknya belum dapat ya. Itu mukmin, wali itu mukmin. Kan udah pernah dijelasin definisi muslim apa mukmin bedanya. Iya. Ada orang bilang sama aja, beda. Di hari Jumat dulu ngajinya kita apa nah? Sarah Hikam, Sarah Hikam bukan Sarah Hikam. Jamiul Ulum wal Hikam. Ya, Jamiul Ulum wal Hikam itu di bab pertamanya kan waktu itu kita nggak selesai itu masalah niat. Itu. Masalah awal di niat, terus habis itu babnya tentang perbedaan muslim sama mukmin itu cukup tebal. Beliau membahasnya. Tapi inti sarinya begini aja. Muslim kalau bahasa aneh nih, punya roti 1 bagi 2 itu muslim. Ya. Saya ini punya roti 1 bagi 2 buat teman, muslim begitu. Mukmin punya roti 1 kasih teman, dia nggak makan, itu mukmin. Susah mukmin ya. Ya. Makanya intinya bedanya muslim sama mukmin begitu tuh. Ya. Ya duit, nih dapat duit nih kita bagi 2 muslim. Bagi 2 bagi rata. Bagi 2 belum tentu rata ya. Kalau bagi rata bisa jadi 50 ribu. Itu bagi rata. Kalau bagi 2 bisa jadi sono 30 jadi 70. Ya, bagi rata jadinya maksudnya ya. Bagi rata kalau kita dapat duit 100 ribu bagi rata. Lo 50, gue 50. Muslim. Tapi kalau mukmin, ini 100 ribu nih dapat nih buat lu dah. Mukmin. Agak susah ya, mukmin ya. Itu jatuhnya udah sampai jadi waliullah, yang dimana hidupnya buat orang lain, pengabdian doang. Senang lihat orang susah, susah ngeliat orang senang, kebalikan tuh ya. Itu namanya hasud. Ini lawannya wali nih. Kalau wali orang-orang soleh ya, mutakin, senang lihat orang senang, susah kalau lihat orang susah. Bahkan dia bisa menangis lihat penderitaannya orang. Gitu. Nah kalau hasud kan senang lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Itu orang yang punya mobil, dia masuk rumah sakit. Ya, kembali lagi di sini. Tadi apaan tuh tadi? Ya, jikalau kalian beribadah, dan tadi sih masalahnya ngomong ibadah ya, mengibadahi Allah banyak. Jadi bukan kita ngeliatnya sholat, puasa, haji, ya segala macam sesuatu pengabdian kepada Allah di mana kita berbuat baik. Ya, itu ibadah. Ya. Yang disandarkan bahwa ini adalah Allah mau menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu ibadah semua nilainya. Ya. Tidur baca doa ibadah. Gitu. Makan baca doa ibadah, banyak ibadah. Jadi kan setiap langkah kita itu ibadah. Itu bayangin tadi sampai Anda bilang buang sampah bisa jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, ini mudah-mudahan bisa jadi makanan buat bakteri-bakteri. Ngasih umpan bakteri, ibadah luar biasa. Ya, makanya niat memang. Dari mana niat? Dari belajar. Ya, itu makanya belajar awalnya yang penting. Ya, kalau ngaji itu kan begini nih, musuhnya iblis banget ini. Ya, kita mau ngapa-ngapain, mau berzina atau apa itu masih kelas 2. Kelas 1-nya gimana caranya dia pada nggak ngaji. Ya, yang kemarin pernah ya, dulu sih di Nasul Ibad kayaknya tentang masalah setan pengen ngebubarin suatu pengajian iblis ya, tapi dia bingung gimana caranya karena penuh dengan kekuatan imannya, apalagi begini susah banget dibubarinnya ya kan. Lagi bener atau kalau keluar juga baru bisa datang goyangin dikit, kalau lagi begini esar aja bener banget kalau lagi begini. Ya pakai coba deh, mungkin bener ya. Jadi pas setan itu mikir wah nggak bisa kayaknya nih, akhirnya dia coba ngelihat ada sebelahnya itu tongkrongan orang-orang yang nggak ngaji. Akhirnya setan datang ke situ iblis atau setannya. Terus gimana caranya dia masuk ke situ, membuat keributan, akhirnya menjadi tuh kelompok ribut berantem. Karena itu berantem, yang lagi majlis di sini akhirnya gimana? Bangun untuk melerai. Nah itulah tujuannya iblis, membubarkan kajian.
tetap intinya ini yang dikejar, bukan itu berantemnya. Bayangin kerjaannya, karena dia sangat ngeri orang ngaji. Orang ya berzina kalau ngaji bisa berhenti. Orang koruptor kalau ngaji bisa berhenti. Makanya ini yang membuat orang jadi benernya, ini yang ditahan. Jangan sampai daripada ngaji. Itu ya. Kita misalnya Anda benar-benar cerita tuh sama Andi kayak macam, misalnya kita nih ngaji begini udah rutin belasan tahun, ada yang masih 8 tahun itu konsisten untuk jadi orang soleh. Saya takut banget nih sampai ujung. Gimana caranya? Akhirnya dibikin dah, udah lo pacaran aja. Pacaran nih, ya. Terus gimana caranya pas pacaran dideketin lagi sama iblis biar sampai berzina, sampai hamil duluan. Ini bukan tujuan iblis, buat dia hamil duluan, bukan tujuannya. Tujuannya apa? Kalau dia hamil duluan, terus dia malu, dia nggak akan ngaji lagi. Tujuannya tetap ngaji. Bayangin tuh, ya iblis. Makanya harus paham tadbisul iblis itu ada tentang cara-cara iblis menjerat. Makanya kita harus tahu duluan. Sebenarnya bukan kita disuruh jadi berzina. Tujuan iblis itu bukan kita jadi berzina. Tujuan iblis adalah bagaimana setelah dia berzina dia akan malu dan dia nggak akan ngaji lagi. Tujuannya tetap jauh dari pengajian. Itu ya yang harus direnungin lagi. Ya gerakan-gerakan iblis. Makanya ngaji dah. Pokoknya ngaji gimana caranya, karena ini hal yang paling dibenci iblis. Apalagi ngajinya tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ini iblis turun tangan kalau yang begini. Ya. Itu jadi faizan man azama ibadatillahi ta'ala subhanahu wa. Siapa orang-orang yang benar-benar ingin menekatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, bahasanya mentauhidkan Allah. Ini benar-benar niatnya. Yajibu awalan ayazima ala sabri. Dia harus awalan pertama kali adalah mentekadkan dirinya untuk bisa sabar yang panjang. Itu dulu. Gue pengen dalamin tauhid nih, ngukur. Berarti gue harus benar-benar kuat ngadepin apapun ujiannya. Itunya dulu. Kuat kan nih? Kalau nggak kuat, hancur ntar gitu. Jadi akhirnya sudah tahu diri. Kalau nggak kuat, kalau udah masuk berarti niat. Ya. Gue mau mendalami ketauhidan nih, gue pengen deket sama Allah, gue pengen jadi orang-orang yang bertauhid, yang bisa masuk surganya Allah. Ya udah, kalau niatnya itu, oke siapin ya. Gitu. Jadi siap dulu, karena tahu nih pertempurannya cukup kencang nih, berarti badan gue mesti gue kuatin. Itu. Jadi harus awalnya sebelum masuk ke dalam pengabdian kepada Allah, mentauhidkan Allah, proses suluk menuju kepada ma'rifatullah. Sebelum itu mau kita masukin jalannya, kita siapin dulu pertama kekuatan kesabaran yang banyak. Sabar kita semana ya, karena banyak sekali yang tidur-duri segala macam, tidur mesti kuat ya. Kita tahu itu finish, gue pengen masuk ke sono, gue pengen masuk ke tutup tempat itu, tapi kita tahu nih perjalanannya luar biasa menyulitkan. Benteng Takeshi ya gitu ya nih. Kalau dulu ada benteng Takeshi, itu harus kita nerimain, tak jatuh, tak begini, kapan. Udah siap, sebelum masuk kita udah siap. Kenapa? Karena kita tahu jalannya begini, berat. Jadi udah siapin duluan, naik napas, minum extra jos, minum lagi kerating deng, ya, makan terong, nggak tahu dah tuh jadinya gimana, ya kan? Gitu, jalan hargatnya. Kalau codet begitu, ya, minum kerating deng juga, makan terong juga, gitu. Ya, makanya kuat codet tuh, ya, kuat banget aja makanya. Kuat, sabarnya kuat gitu. Itu jadi makanya sampai sekarang dia tetap pada tujuannya gitu. Walaupun ada gitu kan. Walaupun dari ambil orang, tetap aja dipaksain. Gitu. Nah, namanya sabarnya kelebihan dosis. Ya. Iya. Itu kuatin dulu tekadnya, ya. Mana tuh tadi? Izan qabla syuru'ihi fil ibadah, sebelum dia memulai ibadahnya, sebelum dia mulai menjalani ketauhidannya, siapin dulu kesabarannya yang kuat. Dan maksudnya harus sudah meyakini, ya ini akan gue alamin begini ya, kayak teman kita di dong udah langsung siap ya dong ya, pas terjadi dar ya udah begini dah gitu ya. Makanya sekarang jadi ganteng deh gitu ya kan, rapi kayaknya
Itu karena dia udah tahu, dia udah siap. Ya emang begini dah bakalan. Gitu. Kalau ke situ ya pasti begini, udah. Gitu. Bahasanya Bung Roma ada cobaan tumpang tindih silih berganti ya penampunan, senyum terus, senyum air mata keluar gitu. Ya, terus maju gitu. Ya, jangan kalah sama Jodet. Jodet kuat banget sampai sekarang. Ya. Dari naik sini naik sepeda, kuat ya. Itu. Hah? Iya. Kuat apa khawatir? Terus sabar yang panjang, lalu wayatina nafsahu, dan mempersiapkan dirinya ala ihtimali masakil azimah, dan mempersiapkan dirinya untuk bisa menerima segala macam kesulitan yang besar sekalipun. Tuh, udah disuruh siapin dulu, separah apapun, sampai ada misalnya sampai kematian sekalipun saya siap. Begitu udah mau tauhid sama Allah. Ya, mutawaliyah ilal maut, tuh yang namanya kesulitannya akan beruntun sampai pada kematian sekalipun. Siap gak? Ya. Makanya biasanya kalau udah yang mendalami terus segala macam, malah justru menunggunya ini kematian. Ya. Gitu. Wa illa faqad qasdah bighairi alati. Kalau enggak bisa mempersiapkan diri, menguatkan diri untuk menerima segala macam ujian-ujian yang akan terjadi, kalau enggak panjang sabarnya, kalau enggak kuat tekadnya untuk menjalani semua perjalanan menuju tauhid, sesungguhnya dia telah kehilangan tujuan pada sesuatu urusannya. Ya. Yaitu bighairi alatin, enggak ada alat, wa atahu min ghairi wajhi, dan dia datang dari arah yang enggak jelas. Maksudnya bahasanya begini aja. Itu namanya orang perang ya, lawan Nazi yang udah pakai tank, pakai pesawat, pakai senapan yang canggih. Dia datang dilawan pakai apaan? Kelidi atau ini kan orang gila namanya udah gitu. Ya, keadaannya begini, perangnya sudah begini, mempersiapkan barangnya. Ya, itu namanya mati konyol. Ya bawa golok aja udah mati konyol, ngadepin senapan, ngadepin tank. Itu bahasanya begitu. Itu namanya orang yang masuk kepada suatu perjalanan tapi bunuh diri. Ya, nggak nyiapin diri. Makanya bisa jadi ada yang collab gitu, bingung, sambil tuh bingung aja gimana nih hidup nih gitu. Tapi itu harus tidak banyakin lagi alat-alatnya. Apa nih? Bawa apa nih? Ransel, isiin batako dah, yang penting banyak, berat gitu. Itu kita mesti siapin perjalanannya, memang pasti buat ujian. Yang pasti tahu satu, ya tetap konsisten di dalam urusan muzakarahnya. Ini memang harus dalam perjalanan untuk tetap bisa kuat, kita harus banyak muzakarah. Nabi dan sahabat pun begitu, ngobrol, membahas, ya membicarakan lagi gimana nih menghadapinya. Itu karena kita butuh kekuatan dari teman-teman juga, ya untuk bisa sabar tetap. Makanya mesti punya sahabat. Karena apa? Tempat pulang. Disitulah kita harus jujur apa adanya diri kita dan kesulitan kita untuk mentauhidkan Allah. Karena kita harus banyak diskusi untuk menguatkan kita tetap berjalan dalam menghadapi kesabaran kita, dalam menghadapi ujian menuju ke depan. Bisa jadi kita lagi berjalan bersama-sama juga emang jalannya. Ayo kita bareng-bareng, ya kesulitan masing-masing ya berbagi, ya begini, saling membantu. Ini yang namanya tempat pulang. Kita butuh. Kalau enggak hancur juga, mendalami kayak gini sendirian, stres, ya gagal bisa. Kita mesti punya teman ataupun bahasanya tempat pulang, kalau bahasanya tempat pulang nih. Ini di sini di mana lebih daripada keluarga kita. Masalah-masalah kita omongin karena ini urusan kita lebih paham. Karena kita yang mau belajar, keluarga kita belum tentu belajar kan gitu. Kita yang belajar, kita paham bagaimana caranya bahagia dunia akhirat. Itu visi kita sama, jadi bisa enak curhat ngobrol.
Ya, ini yang dibilang yang namanya visi, pemahaman sama, tujuan sama, itu namanya kelompok di mana tempat kita pulang. Nanti setan yang pengen banget ngancurin itu, biasanya iblis. Ini tempat pulang yang begini yang pengen banget dihancurin sama dia. Gitu. Karena banyak orang-orang yang dalami kitab seperti ini pun atau mentauhidkan Allah tanpa tempat pulang, ya hancur, stres, bingung. Gitu. Ya. Dan sekarang kita udah punya tempat pulang, jangan pakai nggak ngomong, diem aja. Ya, ini tempatnya, cerita aja Bel. Oh depan kan ngomong sini nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya mau cerita hidup saya ini pakai toa gitu. Yang luar tahu udah. Ya maksudnya ini udah jadi hidup kita ya, lebih dari saudara. Kita cerita aja. Bisa kok jaga rahasia, enak rahasianya ada di mana-mana. Disimpan ya, jadi aman rahasia-rahasia lo. Ya, kayak perawi-perawi semua ini kan menyimpan rahasia agar nggak hilang, agar nggak terlupakan oleh orang-orang nantinya. Jadi dititipkan ke banyak teman. Iya. Itu jadi harus kuat menanggung segala macam dengan menguatkan diri kita. Kalau nggak menyiapkan diri untuk menguatkannya, makanya bahayanya perang tanpa alat, mati konyol. Makanya menurut aneh salah satu cara kita membuat kekuatan itu adalah menciptakan ya sakti kita ini untuk bisa menjadi tempat menguatkan kesabaran kita. Kita cerita ada pemahaman. Jadi akhirnya ya kadang-kadang kalau sendiri juga kurang-kurang kuat ya, tapi akhirnya dengan adanya tempat pulang itu salah satu tempat yang membuat kita bisa jadi kuat. Gitu. Dukungan teman, pemahaman baru atau apa, atau sama susahnya gitu. Tapi ada yang dua nih ganti-gantian susahnya, no senang dia susah no senang gitu. Ya itu. Sekarang lu lagi senang yang belakang dia lagi susah ya. Iya. Bah, Jaki lagi nganggur dia pacaran dia nganggur. Dia kawin, dia tinggal kawin. Nah gitu. Kan dia mau kawin, dia lagi pusing nyesel kawin. Nah gitu. Begitu-gitu aja hidup. Itu namanya sahabat sejati gitu. Ya, sampai sini aja insyaallah maksudnya Nabi hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka hamdan warhamna walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma wa rizqan rahmatika wasi'a ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.